Riset advokasi jadi kunci cegah konflik dan disinformasi dalam perlindungan warga sipil Papua Selatan. Riset advokasi dinilai menjadi kunci penting dalam mencegah konflik dan disinformasi dalam perlindungan warga sipil di Papua Selatan. Di tengah dinamika pembangunan, arus informasi digital, serta kompleksitas sosial masyarakat, advokasi tidak boleh dibangun dari asumsi, hoaks, fitnah, atau informasi yang belum terverifikasi. Isu tersebut mengemuka dalam forum penguatan riset advokasi dan pengembangan jaringan aktor lokal dalam perlindungan warga sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Strategik Indonesia atau MPSI di Keirin Hotel Merauke, Senin 29 Juni 2026. Forum ini diikuti beragam unsur aktor lokal, mulai dari tokoh masyarakat adat, mahasiswa, akademisi, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jurnalis, aparatur sipil negara, hingga guru. Keterlibatan lintas unsur ini dinilai penting karena perlindungan warga sipil tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak, melainkan membutuhkan kerja bersama berbasis data, dialog, dan kepercayaan sosial. Dalam forum ini, MPSI menegaskan bahwa riset advokasi tidak boleh berhenti sebagai dokumentasi kasus. Riset harus menjadi instrumen deteksi dini untuk membaca gejala konflik, memetakan aktor, mengidentifikasi kelompok rentan, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis fakta. Penguatan riset advokasi juga penting untuk mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan fitnah yang dapat memperkeruh situasi di Papua. Setiap foto, video, kronologi, kesaksian, maupun informasi dari media sosial harus diverifikasi agar tidak menimbulkan stigma, kesalahpahaman, atau konflik baru di tengah masyarakat. Riset advokasi ini diharapkan tidak berhenti dalam kegiatan ini. Edukasi semata, tapi diharapkan ke depan harus menjadi instrumen deteksi dini untuk membaca gejala konflik, memetakan aktor, mengidentifikasi kelompok rentan, juga menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan fakta. Penguatan riset advokasi juga penting untuk mencegah disinformasi yang dapat memperkeruh situasi di tanah Papua. Setiap foto, video, kronologi, kesaksian maupun informasi dari media sosial harus diverifikasi agar tidak menimbulkan stigma, kesalahpahaman atau menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat. Menurut Dr. Hendrik Arwam, riset advokasi yang kuat harus menggabungkan data lapangan, pemetaan aktor, dokumentasi kredibel, serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan cara itu, aktor lokal tidak hanya menjadi peserta, tetapi ikut berperan dalam pengumpulan data, verifikasi informasi, penguatan jejaring, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Pandangan tersebut diperkuat anggota DPRP Provinsi Papua Selatan, Victoria Diana Gebze. Ia menilai pembangunan di Papua Selatan harus menempatkan orang asli Papua sebagai subjek utama. Menurutnya, kebijakan daerah maupun kebijakan strategis pusat harus disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Membangun daerah itu sendiri, tapi juga membangun orang asli Papua, tapi juga membangun Provinsi Papua Selatan dan juga membangun Indonesia ini. Victoria juga menekankan pentingnya pelibatan perempuan Papua dalam pembangunan. Perempuan, kata dia, tidak boleh terpinggirkan karena memiliki peran penting dalam menjaga keluarga, tanah, budaya, dan kehidupan sosial di kampung. Sementara itu, dari sisi pendidikan, tokoh pendidikan Merauke Paskalis Tetol menilai perlindungan warga sipil harus dimulai dari penyelamatan masa depan anak-anak Papua melalui pendidikan yang membumi, dekat dengan kehidupan kampung, dan memberi keterampilan hidup. Kita berkolaborasi melakukan riset-riset untuk beberapa aspek di bidang pendidikan sehingga bisa dipakai oleh pemangku kebijakan untuk melakukan intervensi program kerja. Melalui forum ini, MPSI mendorong penguatan aktor lokal, riset berbasis fakta, literasi digital, pendidikan kontekstual, serta kebijakan pembangunan yang adil dan inklusif. Dengan data yang benar, advokasi yang bertanggung jawab,
serta pelibatan tokoh adat, pemuda, perempuan, akademisi, jurnalis, ASN, guru, dan masyarakat lokal, perlindungan warga sipil di Papua Selatan diharapkan tidak hanya hadir saat konflik terjadi, tetapi mampu mencegah konflik sejak dini.